Shalom umat pemenang, jumpa kembali bersama kami dalam program Doa Berkuasa. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun dalam menjalani hari-hari hidup ada tantangan, bahkan tidak sedikit kita melakukan kekeliruan, kesalahan di dalam hidup kita. Karena kita sadar juga setiap kita pernah melakukan kesalahan, namun tidak semua orang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Karena pada dasarnya manusia tidak mau dipersalahkan dan tidak ingin melakukan kesalahan. Kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, yang benar. Bahkan Rasul Paulus sendiri berusaha untuk melakukan hal yang baik. Sebagaimana di Roma 7 ayat 15. Karena sebenarnya saya ingin melakukan hal yang baik, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Daud sendiri pernah melakukan kesalahan atau dosa yang besar dengan mengambil Batseba sebagai istrinya, dengan merancangkan skenario jahat hingga membunuh, bahkan membunuh Urea. Namun akhirnya Nabi Nathan menegur Raja Daud dengan perumpamaan seorang kaya yang semena-mena, di mana Nabi Nathan menegur Raja Daud, dia telah berzina, dia telah menipu, bahkan telah membunuh. Daud bahkan menghina firman Tuhan, di mana dia melanggar firman Tuhan. Daud menyesali akan apa yang dia lakukan, sehingga di dalam Mazmur 39 ayat 19 dikatakan, "Ya, aku menyesal kesalahanku, aku cemas karena dosaku." Tuhan melihat penyesalan Daud. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, sehingga peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi Daud agar dia menjaga, memperhatikan perbuatannya dengan sungguh-sungguh agar dia senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita juga diingatkan oleh Tuhan supaya kita juga menjaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Sebab apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap menguntungkan, apa yang kita anggap membawa keberhasilan, itu kadang bisa merupakan kesalahan bagi kita yang bisa melukai atau merugikan orang lain. Daud sebagai raja dengan rendah hati, dia mengakui kesalahannya, bahkan segera memperbaiki dan berbalik kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harus berani mengakui kesalahan dengan belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan, supaya kita bisa memperbaiki dan kita jangan jatuh di dalam dosa atau kesalahan yang sama. Memang tidak mudah untuk kita mengakui kesalahan kita, tidak mudah untuk kita mengakui dosa kita, baik kepada Tuhan maupun baik kepada manusia. Mungkin awalnya kita merasa malu, awalnya kita merasa cemas, takut, nanti apa kata orang, apa penilaian orang. Namun ingat bahwa yakin Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk melakukan hal itu. Karena hal itu tidak akan merusak hidup kita. Sebaliknya itu akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Supaya kita belajar dari kesalahan, kita ambil hikmah dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mengakui kesalahan memang tidak mudah, tetapi biarlah kita berani mengakui kesalahan, dosa kita di hadapan Tuhan, bahkan mungkin di hadapan sesama. Karena ketika kita mengakui kesalahan itu bukan merupakan aib, bukan merupakan hal yang mungkin memalukan, tapi firman Tuhan katakan, orang yang menutupi, orang yang menyembunyikan, atau orang yang melindungi kesalahannya dan tidak mau mengakui, orang itu tidak akan beruntung, dia tidak akan berhasil. Tapi orang yang mau mengakui kesalahannya dan mau meninggalkannya, dia mendapat belas kasih Tuhan, dia disayang Tuhan. Jadi ketika kita mau mengakui kesalahan kita, justru kita dilepaskan, dibebaskan dari segala hal ketidakbaikan, ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Sikap atau mengakui kesalahan ini adalah sikap kejujuran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mendidik kita menjadi orang yang dewasa rohani, sehingga ketika kita berani mengakui, orang akan menghargai akan keberanian, akan kejujuran kita, sehingga kita akan dihargai, dianggap orang yang punya karakter,
punya integritas. Apalagi Tuhan akan menghargai kejujuran kita ketika kita mengakui kesalahan kita. Memang tidak ada orang yang mau melakukan hal itu. Sehingga ketika kita mampu mengakui kesalahan, mengakui keterbatasan atau mengakui kekurangan kita, justru ini yang akan membuat kita akan terlepas dari segala hal-hal yang menghambat kita mengalami perkenanan Tuhan. Jadi orang yang mau mengakui kesalahan adalah orang yang rendah hati, orang yang mau ditegur, ada orang mau diatur, bahkan orang yang cinta damai. Kita belajar bagaimana Daud dia sebagai raja, tapi dengan lapang, dengan kejiwa besar dia mau mengakui di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga mau mengakui di depan rakyat atas keterbatasannya. Jika seorang mau mengakui kesalahannya, berarti ia adalah orang yang mau diubahkan Tuhan. Karena ada penelitian dari Psikologi Today menyebutkan jika seorang tidak mau mengakui kesalahannya, berarti orang tersebut telah menghalangi diri sendiri untuk menjadi atau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kerugian terbesar bagi setiap hidup kita jika kita tidak mengakui atau tidak menyadari kesalahan kita. Sebab itu akan menghambat kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang menjadi berkat. Karena itu akuilah kesalahan dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas. Jika kita ingin hidup kita berubah, jika kita ingin hidup kita bermanfaat, berguna, bahkan mendapatkan belas kasih Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Demikian juga Daud menyadari dan mengakui kesalahan sehingga hatinya hancur, menyesali akan perbuatannya sehingga dia bertobat. Sehingga di Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban persembahan yang dikehendaki Tuhan adalah jiwa yang hancur. Daud hancur hatinya, Daud hancur jiwanya karena kesalahan, karena dosanya. Sehingga dia dikatakan dia bersedih hati, berduka cita karena kesalahan yang dia lakukan. Jadi umat pemenang jangan takut mengakui kesalahan, jangan takut mengakui keterbatasan kita, kekurangan kita. Karena kesalahan akan merusak atau mengganggu hubungan keharmonisan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu beranilah mengakui dan bertanggung jawablah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena Tuhan tetap mengampuni sekalipun dosa kita merah seperti kain kermisi, Tuhan akan putihkan seperti salju asal kita mau berani mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosa, maka aku yang adil setia akan mengampuni dosa dan mendengar doa kamu. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin Tuhan selesaikan. Sekalipun kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa sebesar apapun, tetaplah kita datang berani mengakui di hadapan Tuhan, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Amin. Baik sobat pemenang yang dimanapun berada, kita akan berdoa. Namun sobat pemenang yang ingin atau rindu didoakan dapat menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Nanti kita akan berdoa karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik umat tenang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah dikumandangkan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan bagi kami menyadari kesalahan dosa kami. Biarlah kami meresponi segera, kami mau mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Supaya kesalahan itu jangan mengikat kami, jangan diintimidasi oleh si jahat. Jangan kami dituduh supaya kami mengalami kebebasan dari segala dosa. Mungkin ada banyak dosa pelanggaran yang kami tutupi, kami sembunyikan. Mungkin Tuhan manusia tidak tahu, tapi kami percaya di hadapan semua terbuka, transparan. Karena itu Tuhan lewat kebenaran ini mampukan kami untuk melepaskan dari segala hal-hal yang kami sembunyikan selama ini, yang menghambat pertumbuhan iman kami, yang menghambat berkat kami, yang menghambat hubungan kami jadi tidak harmonis oleh karena kesalahan yang kami simpan. Karena itu biarlah Tuhan pulihkan, lawat kami supaya benar kami ada kebebasan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin kami juga melakukan kesalahan, Engkau ampuni. Bahkan mungkin orang-orang melakukan kesalahan kami menyebabkan kami
mengalami kerugian, mengalami hal yang buruk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga ampuni mereka. Orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kami, Tuhan kami lepaskan berkat pengampunan buat mereka. Supaya mereka juga mengalami perjumpaan, mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan boleh ampuni kami, kami juga Tuhan mampukan kami untuk melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap umat pemenang dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka tidak berdaya, menderita oleh karena persoalan, oleh karena mungkin ada hal yang mereka sembunyikan, ada dosa, ada pelanggaran yang mereka sembunyikan, yang bertahun-tahun mereka simpan rapat-rapat Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja menjamah, memberikan mereka kemerdekaan untuk mengakui di hadapan Tuhan, supaya mereka benar-benar terbebas dari segala hal-hal yang buruk yang mereka simpan selama ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar ada kemenangan, ada kelegaan, kelepasan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap umat pemenang yang sedang berjuang, sedang bergumul dengan segala persoalan pergumulan mereka Tuhan, dengan sakit hati yang belum beres, dengan dendam yang belum selesai, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Tuhan yang akan bekerja memulihkan, melahot, menjamah mereka, karena kami tahu Tuhan sanggup memulihkan asal kami mau datang mengakui di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan semua umat pemenang dalam berbagai persoalan mereka, dalam berbagai keadaan mereka. Biarlah Engkau yang tolong, Engkau yang berikan jalan keluar buat mereka, supaya mereka mendapatkan kemenangan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Karena itu biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi umat pemenang, di dalam ketidakberdayaan mereka, dalam ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan, bahkan dalam menyelesaikan segala dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Tapi biarlah pada lewat program doa berkuasa ini, mereka benar-benar mengalami keajaiban, mengalami damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka tidak diintimidasi, mereka tidak dipasung oleh kesalahan-kesalahan yang bertahun-tahun mereka yang mereka simpan atau mereka gumuli, tapi mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap umat pemenang dimanapun mereka ada. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, ada yang terikat, Tuhan bebaskan, ada yang terluka, Tuhan balut luka mereka. Kalau ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan buat mereka, sehingga benar-benar mereka mendapatkan kemenangan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua umat pemenang yang boleh menyaksikan program doa berkuasa. Biarlah benar-benar ada kuasa yang memerdekakan mereka, ada keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Amin.